Gue dari awal sebelum laga match Jepang lawan Belanda ya, gue udah bilang bahwa kan banyak nih fans-fans Belanda, temen gue juga ada kan. Belanda bakal kesulitan lawan Jepang dan minimal banget ini imbang. Kalau nggak Jepang yang menang. Kenapa gue bilang? Karena Jepang ini benar-benar berkembang. Kenapa gue yakin bahwa Spanyol ini salah satu calon juara lah, Kontender ini, kontender lah. Karena iya. gini, Spanyol itu punya filosofi. Permainan Spanyol itu memang positioning ball dan permainan dari kaki ke kaki. Dan mayoritas pemain ada 8 pemain Barcelona. Jadi Tidak ada pemain dari. Real Madrid. Iya. Ini Prancis ibarat mobil ini depan Bugatti ini lini depan nih. Prancis nih. Nanti gimana lu baru Lini Prancis? tengahnya. Ya jangan. Lini depannya. Kesian ngeliat lini tengahnya. Oke, kalau kita lihat squad Prancis, Hmm. ini kayak lu kalau main FIFA, ya kan? Terus menit 80 lu masukin semua striker. Matchday keempat World Cup sudah terlaksana yang diakhiri oleh Swedia versus Tunisia dengan skor akhir 5-1. Tetapi sebelum itu banyak match-match dan ada juga beberapa big match yang hasilnya malah imbang ya. Tetapi jersey yang gue pakai ini Jerman berhasil mengukuhkan skor tertinggi di World Cup kali ini sementara yaitu 7-1 atas Kurakau. Namun setelah ini banyak sekali pertandingan-pertandingan dari negara besar yang akan bergulir ya pastinya dan itu akan menjadi pembahasan di halftime break kali ini. Masih bersama gue Dev Revi dan kali ini kedatangan perwakilan dari komunitas pundit Indonesia. Please welcome Akbar. Halo, halo. Gimana Bar? Sehat, sehat. Sehat Alhamdulillah ya. So far ngikutin match dari awal World Cup. Dari awal ikut, cuman mungkin bolong-bolong dikit lah. Bolong-bolong Karena ya wajar masih lah. awal group stage ya. Betul. Oke. Ini karena pertandingannya banyak banget. Nah Bar, nih di edisi kali ini kita mau bahas review sama preview. Cuman mungkin yang akan makan banyak nanti previewnya karena banyak negara besar yang akan bermain kan gitu. Dari review gue mau mulai langsung dari Brazil sama Maroko. Oke. Ini kan dua tim ya kalau Besar menurut lah, ya. buat gue Brazil kuda hitam di World Cup kali ini, Brazil Bar. kuda hitam. Buat gue. Berarti Maroko yang top. Enggak juga. Dua-duanya. Oke. Kalau misalkan Brazil kuda hitam ya Maroko sebenarnya sih Maroko nggak masuk hitungan gua sebenarnya gitu. Tapi karena ya bisa diterima lah. Kemarin kan Maroko di edisi sebelumnya berhasil melangkah jauh. Jadi Tuh. di World Cup kali ini cukup diperhitungkan juga lah gitu. Yeah. Makanya ini dibilang big match karena udah ya Maroko bisa jadi negara besar perwakilan dari Afrika lah gitu. Tapi di pertandingannya ya seperti yang kita tahu lah, mungkin yang nonton halftime break, sobat halftime break juga mungkin setuju juga karena pertandingannya cukup ya mungkin bisa dibilang cukup boring lah Bar ya. Betul. Karena permainan cukup alot, gol sedikit dan golnya hanya di babak pertama doang. Yep. Nah, lu gimana ngeliat match itu Bar? Ya sebenarnya kalau kita dari sisi Brazil dulu ya. Ya. Brazil ini kan datang dengan menurut gua generasi yang udah bukan generasi emas lagi nih. Jauh banget. masih, Bahkan menurut gua itu generasi emas terakhir ya 2014. mungkin menurut ya. Gua, ya. Itu juga masih ada tinggal remeh-remehan itu. Iya, itu juga sisa Neymar tapi itu waktu itu masih perform banget kan. Iya dia Neymar doang kan. Itu, Iya. Neymar, Thiago Silva itu masih perform tapi di 2 edisi terakhir dia nggak bisa perform. Bahkan di edisi ini juga menurut gua skuadnya ini antara lini tengah dan lini depan ini menurut gua cukup jomplang. Gapnya ini jomplang banget. Betul. Ya. Kalau kita lihat penyerangnya mereka masih punya Vinicius, ada Rafinha, Neymar juga dipanggil lagi kan. Kemudian juga ada Endrick juga. Tapi di lini tengah tuh nggak ada sosok yang kalau kita lihat dulu tuh misalkan ada Ricardo Kakak atau Gilberto Silva kalau lebih lama lagi. Yeah. Kalau sekarang paling Bruno Guimaraes ya kan yang memang secara kualitas dia main di Premier League salah satu liga terbaik tapi untuk negara sebesar Brazil lu seharusnya punya kualitas pemain yang lebih hebat daripada seorang Paqueta ataupun Guimaraes gitu. Tapi gue juga ngeliat kemarin Paqueta ya, itu kan dia main cukup lama tuh. Betul. Gue nggak tahu apa emang Ancelotti mau nyoba dia di match pertama ini dikasih menit bermain yang cukup lama, terus udah tahu kok kualitasnya kayak gini, kondisinya di atas lapangan kayak gini, nanti nggak akan dipakai lagi gitu apa? Mungkin itu yang mau dicoba sama Ancelotti. Cuman yang jelas kemarin yang gue lihat dari match Brazil sama Maroko ini dari sisi Brazilnya dulu, ketika Fabinho masuk itu semuanya cukup terkontrol dan terkendali dengan baik tuh cara permainannya Brazil mau baik bertahan maupun menyerang gitu loh.
Sama ya gue sih bilang salah satu kesalahan besar Ancelotti, gue udah bilang di konten gue juga ya, nggak dibawa Joao Pedro. Joao Pedro. Iya, lu ngeliatnya gimana tuh? Ya tapi Joao Pedro menurut gua musim ini kalau kita compare ya dengan penyerang-penyerang yang dipanggil ya. Ada Henry, kemudian ada Igor Thiago Igor juga ya Thiago. kan. Menurut gua kalau kita compare dari dua penyerang itu harusnya Joao Pedro bisa menjadi salah satu opsi untuk yang depan. Kenapa gue bilang? Karena dia punya caps di Brazil dan dia ini tipe penyerang yang versatile. Dia Betul. bisa main sebagai seorang winger, bisa bermain sebagai seorang striker. Sedangkan kalau gue melihat Igor Thiago, dia ini benar-benar seorang main striker, bro. Dan gue ngelihat Target bahwa man. target man Real betul, striker, iya. dan itu menjadi masalah di pertandingan lawan Maroko menurut gue. Chemistry dia tuh belum dapat lah dengan pemain-pemain Brazil yang lain, apalagi di second line-nya nggak bisa support dia. Ya itu tadi. Dan kalau lu bilang Ancelotti, kita tahu Ancelotti itu salah satu one of the best lah sebagai seorang manajer, betul. Dan memang kalau dibilang cocok dengan Brazil, gua rasa seharusnya bisa cocok. Cuman ini kan permasalahannya memang dia baru masuk nih, ya kan, dia perlu Ancelotti ya. betul, Ancelotti baru masuk, jadi perlu adanya chemistry, harus bisa memahami pemain, masing-masing pemain harus dipahami oleh Ancelotti gimana karakternya, dan skill individu yang menjadi salah satu andalan dari Ancelotti terbukti di pertandingan melawan Maroko. Iya kan? Vinicius Junior berhasil mencetak gol, tapi ya it's not enough gitu. Ya sih, gue juga ngeliat kekuatan yang dimasukin. Ya sebenarnya apa karena mungkin match pertama kan selalu sulit, kita tahu lah Bar ya. Kita maksudnya Argentina di Piala Dunia kemarin juga kan mengalami hal yang gak enak juga tuh. Kalah bakatnya. Kalah gitu. Makanya apa mungkin ini bagian dari hal itu gitu loh. Dan yang jelas dari Brazil sama Maroko ini ya yang jadi puncak klasemen sementara malah Scotland kan kemarin lawan Haiti gitu. Makanya nih mereka berdua akan kerja keras di 2 match berikutnya. Kalau dari segi Marokonya apa yang lu lihat, Bar? Maroko menurut gua ini salah satu negara dark horse ya. Menurut gua justru kuda hitamnya adalah di Maroko, karena beda gua lihat nih, lu sama gua di beda. 2018 itu dia punya permainan yang bagus banget. Itu masih ada Amrabat, Enesiri juga masih on fire ya kan, sampai mereka menumbangkan Portugal. Di 2026 ini mereka hadir dengan mayoritas pemain yang sebenarnya nggak terlalu banyak berubah, tapi konsistensi mereka, di mana mereka mau pressing sampai ke lini pertahanan Brazil, dan akhirnya mereka membuahkan 1 gol kan lewat Sabairi, dan akhirnya strategi itu yang cukup berhasil lah dari Maroko gitu. Ya kalau ngeliat Maroko ya gue agak beda sih Bar sebenarnya sama lo. Gue bilang kalau nggak adanya Ziyech, nggak ada Enesri, nggak ada Abde di lini depan, gue rasa Maroko sulit gitu loh. Betul. Makanya tapi nggak main kemarin. Hah? Abde nggak main kemarin nih. Cedera kan? Cedera. Makanya ketika gue ngelihat 3 nama ini nggak ada, ya udah kayaknya Maroko susah deh. Makanya mungkin di Piala Dunia kali ini gue ngelihat Maroko kayak cuma sampai 32 besar atau bahkan mungkin sampai 16 besar. 2030 mungkin Maroko akan lebih menyeramkan lagi gitu. Oke, itu untuk Brazil sama Maroko. Tapi untuk ini siapa yang menurut lu lulus? Yang mana? Dua teratas lah, grup C ini. Dua teratas ini? Iya. Menurut gua masih Brazil sih. Brazil masih punya kualitas yang lebih tinggi dari Maroko, dan gua rasa setelah hasil imbang kemarin ini menjadi lecutan bagi mereka untuk bisa fight di 2 match terakhir. Luar biasa. Oke, kita lanjut lagi, kita pindah dari Brazil Maroko ke ini dia nih Bar nih. Ini apa nih? Apa namanya? Gua nggak expect tim yang gue pakai jersey-nya ini 7-1 betul. Dan sebenarnya gue nggak yang bikin gue senang tuh gue pasang Kai Havertz di fantasi. Aduh, gue undaf lagi. Gitu. Tapi dia golin kan? Golin. Nah lu ngeliat Jerman gimana Bar? Ini kan Jerman kan di World Cup kali ini senyap gitu, nggak ada yang bahas, nggak ada yang ngunggulin. Ya lawannya Curaçao sih. 7-1. Sebenarnya gini, kalau kita tarik ke belakang ya, bahwa Toni Kroos bilang bahwa ini merupakan generasi yang paling jelek lah dari era dia. Setuju, ya kan? Iyalah. Karena jauh. Materi pemainnya kalau kita lihat ya, pemain-pemain yang bisa dikatakan kalau kita compare dengan 2018 ataupun bahkan 2014 ketika mereka juara, itu sangat jauh gapnya. Oh iyalah. Cuman balik lagi lawannya Curaçao. Gue ngelihat dari menit awal itu Jerman benar-benar nekan, dia benar-benar kontrol the game, dan sosok pentingnya ada pada Kimmich. Pasti. Sosok pentingnya ada pada Kimmich, di mana dia adalah salah satu senior lah ya, dia kapten juga, dan dia
benar-benar memobilisasi lini tengah dengan bantuan dari pemain depannya yang menurut gue cukup punya skill individu yang bagus. Florian Wirtz, Musiala juga tampil bagus banget. Leroy Sané juga yang udah hilang Sané ke masih main ya? Turki, tapi ternyata dia bisa on fire semalam menurut gue. Jadi kalau misalkan kita melihat apakah Jerman bisa menampilkan permainan terbaiknya, kita akan lihat di match-match berikutnya setelah menghadapi Curaçao semalam. Gitu sih. Kalau menurut lu gimana nih? Kalau gua ya sebenarnya jujur aja ini salah satu match yang gua cukup lewati lah karena Oke. emang kayaknya Jerman lawan Curaçao udah ya satu udah pasti menang lah, cuman yang bikin gua kaget ya skornya doang. Gue tadi cuma ngelihat sekelewatan aja highlights yang gua lihat, tapi ya gua kaget juga tuh tadi lu bilang Leroy Sané dimainin dan akhirnya cukup perform ya ternyata ya. Cukup impresif. Ya maksudnya belakangan kan ya yang bikin dia kebuang sampai ke Turki kan ya performanya dia gitu. Betul. Baik di Bayern maupun di Jerman juga kan. Betul. Makanya kalau tadi ngedengar lu Leroy Sané cukup perform ya artinya Jerman udah punya modal yang cukup baik lah untuk melangkah di grup stage ini gitu. Iya. Untuk beberapa match ke depan gitu kan. Kalau untuk Jerman itu tapi 7 gol sih insane sih ini. Itu keren banget sih. Banyak yang jadi bercandaan ini sama kayak skor pada World Cup tahun itu lawan siapa ya? Iya. Gitu. Tapi sebenarnya yang gua highlight juga dari pertandingan Jerman lawan Curaçao kemarin ya, gua melihat bahwa pemain-pemain Curaçao ini kayaknya belum siap. Pastilah Itu di demam panggung. Iya, demam panggung betul. Jadi mereka itu melawan tim besar apalagi ya sebesar Jerman. Mereka benar-benar kalah duel berapa kali gue lihat hilang bola dan itu yang mempengaruhi mental mereka juga kan. Dan akhirnya ketika Jerman bisa mencetak gol ketiga, keempat dan akhirnya benar-benar udah down perform banget pemain-pemain dari Curaçao ini gitu. Oke, itu sedikit aja dari Jerman dan juga Curaçao. Kita pindah lagi Yup. ke salah satu big match juga nih. Ini buat gue nih jujur aja big match yang cukup boring juga, terutama apalagi di babak pertama. Ini ada Belanda melawan Jepang. Belanda lawan Jepang. Ini kan ya kita tahu lah di timeline sosial media tuh banyak yang mengangkat mengangkat match ini. Betul. Terutama dari sisi Jepangnya nih Bar. Oke. Nah karena emang ya dari awal kualifikasi Piala Dunia 2026 sampai friendly terakhir kemarin sebelum kick off Piala Dunia, gue lupa lah jumlah pertandingan yang dimainkan sama Jepang ini. Iya. Banyak lah ya pokoknya. Dan dia cuman kalah sekali. Betul. Lupa gue lawan apanya juga. Dia cuman kalah sekali. Dan di match ini kan dengan kondisi Belanda yang di media juga yang bisa kita bilang dan kita juga setuju gitu. Materi pemainnya pun nggak ada yang sebesar dan sebintang kalau kita compare dan kita tarik belakang kayak ya let's say 2014 deh, nggak usah jauh-jauh gitu kan, jauh gitu loh Bar. Betul. Nah makanya di match kali ini gue sih memprediksi waktu itu kayaknya akan seru dari sisi Jepang yang akan dalam tanda kutip mempersulit Belanda lah. Tapi nyatanya ya Jepang tidak adanya Mitoma, betul, tidak adanya ya mungkin Minamino juga, tidak adanya Endo. Yang kenapa sama gue ngeliat kekuatan Belanda cukup turun 10-20% sih Bar gue ngeliat. Lu gimana? Oke. Ya sebenarnya gue dari awal sebelum laga match Jepang lawan Belanda ya, gue udah bilang bahwa kan banyak nih fans Belanda, temen gue juga ada kan. Belanda bakal kesulitan lawan Jepang dan minimal banget ini imbang. Kalau nggak Jepang yang menang. Kenapa gue bilang? Karena Jepang ini benar-benar berkembang dari tahun ke tahun menurut gue. Jadi dari target mereka masuk Piala Dunia, kemudian 16 besar, sampai sekarang di target dimana mereka targetnya itu juara. Dan menurut gue itu adalah suatu hal yang mimpi kan gratis ya. Cuman betul, mimpi itu gratis, cuman itu dibarengi dengan progres yang memang mereka lakukan gitu kan. Kalau kita ingat di edisi sebelumnya ya kan sempat mereka ngalahin Spanyol sama Jerman kan, dan itu benar-benar mengagetkan. Dari itu membuktikan bahwa ya negara-negara Asia ya terutama Jepang nggak bisa diremehkan juga. Dan kita tahu kualitas Belanda itu sebenarnya gue bilang 11-12 sama Brazil. Kalau kita compare sama generasi-generasi sebelumnya itu benar-benar udah menurun banget. Oh iya. Gitu loh. Strikernya sekarang siapa sih? Memphis Depay. Malen. Ya kalau dulu kita ada siapa misalkan Van Persie. Van Persie kan? Masih oke Van Persie. Terus misalkan kalau tarik ke belakang lagi ada Van Basten. Maksudnya generasi-generasi
Iya yang sih. benar-benar generasi emas gitu loh. Tapi kalau kita lihat inside the match-nya, memang di babak pertama lumayan agak safety mainnya. Jadi baik Jepang maupun Belanda, tadi kalau lu notice beberapa pemain cedera, ada Mitoma, Endo juga bahkan dia memutuskan pensiun kan Endo yang pensiun udah. betul karena dia cedera. Sebenarnya itu sedikit mengganggu dari permainan Jepang menurut gua. Tapi balik lagi bahwa karakter dari bangsa ini itu adalah disiplin. Itu yang menjadi pondasi dari Jepang sih menurut gua. Jadi itu yang mereka bawa, karakter itu yang mereka bawa ke dalam lapangan pertandingan, dan mereka berhasil membuktikan itu. Dan ketika mereka tertinggal 2-1, mereka tetap fight untuk bisa mendapatkan gol. Iya. Dan akhirnya mereka bisa mencetak gol kan, dan skor jadi 2-2 gitu. Yang nggak disiplin apa emang barangnya? Ada yang nggak disiplin? Ada ya, banyak yang nggak disiplin, banyak. Iya, kayak Ya misalkan parkir liar kan nggak disiplin. oh iya benar. Iya. Tadi dari Belanda sama Jepang lagi, lu agak miris nggak sih Bar? Maksudnya Belanda tuh di akhir-akhir kebobolannya dari mana? Dari bola atas Bola lah, atas, betul. gitu maksudnya. Dan yang ngekawal si siapa? Oga Kamada. siapa sih yang Yusuke golin Kamada itu? yang golin. Oh Kamada ya, Kamada. karena bolanya ke deflect ke Kamada, Iya, jadi betul. namanya Kamada. Maksudnya yang nyundul kan si Ogawara ya apa siapa ya itu? Backnya itu si, aduh lupa lagi gue tadi kemarin siapa yang namanya, si Ogawa. Ogawa. Iya, Ogawa. Dia kan yang duel sama Van Dijk ya. Betul. Ini yang gua khawatirkan sih sebenarnya dari Belanda gitu. Maksudnya murni hanya Van Heke sama Van de Ven lah yang mungkin masih cukup fit lah di lini belakang siapa Belanda gitu loh. Van Dijk ya dari Liverpool udah kita tahu lah di musim ini udah cukup menurun banget. dan di World Cup ya takutnya ke bawah gitu loh. Betul. Makanya dari gol keduanya Jepang nih ya gua agak gimana ya. Ini gini nih cara kebobolannya Belanda nih gitu loh. betul. Ya agak disayangkan aja sebenarnya gitu loh. Tapi melihat keseluruhan overall ya cara Belanda cetak gol dari mana? Dari sundulannya Van Dijk juga dari bola atas dan juga Summerville ya. Summerville. Yang gue bilang Summerville kayaknya mirip-mirip atau 11-12 sama Sterling nih gue bilang nih. Si Summerville ini, tapi ya ini dua negara gue bilang di grup F ini bakal cukup ini sih cukup sengit nih. Betul. Pada akhirnya karena ya Swedia Betul. mengejutkan juga ternyata. Ini baru kita tapping match Swedia sama Tunisia baru selesai dan Swedia 5-1. 5-1 betul. Ya walau terlepas lawannya Tunisia ya. Ya menurut gua memang bisa aja Swedia yang lolos sebagai runner up ataupun juara grup. Juara grup. Jadi ya. jangan kaget bahwa Belanda ini akan ada di peringkat ketiga. Gar. Betul. Karena gini, gua bukannya Ini yang gue tunggu-tunggu. Iya, karena gini. Karena kalau kita lihat secara permainan dan juga kesiapan tim ya. Gue melihat bahwa memang dari 3 tim ini yang paling tiga-tiganya itu nggak siap sebenarnya. Jepang ada beberapa pemain mereka yang cedera. Oke. Belanda seperti yang kita notice di awal tadi, squad depth-nya dan juga generasi sekarang benar-benar lu bayangin winger pemain depannya itu Gakpo, Malen sama Summerville. Iya. Bayangin tim sebesar inilah Belanda, ya gitu loh. yang kita respect, yang kita anggap Summerville tuh main di Leeds kan? Apa di West Ham ya sekarang? Di West Ham yang degradasi. Iya kan? Iya. Lu bayangin Summerville line up lawan Jepang. Wah, itu kan tanda tanya kan maksud gua. Dan kalau kita bicara Swedia ini sebenarnya punya kualitas pemain depan yang bagus banget. Ada Gyökeres, ada Ayari, ada Isak, bahkan ada Kulusevski, tapi kayaknya Kulusevski dipanggil ya. Cedera belum sembuh. Iya, Kulusevski juga cedera, jadi nggak bisa dipanggil. Ada pemain-pemain belakang juga yang punya kualitas lah dari Swedia. Dan tapi masalahnya adalah ketika mereka kualifikasi, mereka jelek banget. Nah itu dia. Iya. Makanya kan ini salah satu yang mengejutkan juga lah. Betul. 5-1 dengan bagaimana performa mereka di kualifikasi gitu loh, Bar. Dan ya yang salah satu alasannya adalah Graham Potter. Graham Potter Mantan Chelsea. Wih, udah gak usah disebut. Jelek dari Chelsea. Graham Potter benar-benar hadir untuk merubah jadi membawa refreshment ya. Swedia, dan akhirnya dia bisa lolos di last minute ya. Di pertandingan terakhir itu lawan, gue lupa lagi, Swedia tuh lawan Denmark. Oh iya, yang bikin Denmark gak lolos. Betul, itu yang bikin Denmark yang lolos. Dan mungkin dari situ
apa namanya, pride mereka muncul, mental mereka naik, itu yang membuat mereka bisa perform di laga Ya. pertama lawan Tunisia sih. Oke, ini sedikit aja Bar, komentar Australia Turki ini mengejutkan juga nih. Turki nggak bisa cetak gol sama sekali nih ke gawang Australia nih. Gue lihat Arda Güler. Arda Güler sih main bagus ya, cuman dia bener-bener yang paling bagus. Jadi kesulitan sendiri gitu Iya, jadinya Bar. betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat tim-tim Asia ya, fun fact-nya adalah mereka belum kalah di Oh iya ya, match di satu ini. Korea menang. Korea menang, Australia menang, Jepang imbang, Imbang. Uzbek belum main ya. Uzbek Jordan belum main. Uzbek belum main sama Jordan. Saudi juga belum main. Saudi juga belum main. Iya. Jadi Qatar artinya- seri, Qatar imbang. Qatar imbang. Nah, Iya. berarti startnya ini bagus untuk tim-tim Asia menurut gua. Jadi Boleh tim sudah Asia. tidak bisa diremehkan lagi ya kan. Indonesia? Nggak ada ya? Indonesia 2030. 2030. Amin. Amin. Tapi kalau kita bicara soal tadi apa Turki lawan Australia, gua melihat ya balik lagi bahwa siapa tim yang lebih siap gitu loh. Turki mungkin punya Arda Güler, mereka punya Kenan Yildiz ya kan. Tapi memang kalau gua melihat Australia ini benar-benar disiplin sih. Iya sih. Australia disiplin dan pencetak golnya adalah Irakunda ya. Iya, Irakunda itu pemain muda dari Australia yang sempat melawan kita juga, sempat melawan Indonesia. Kalau nggak salah cetak gol juga. Nggak gua. Iya, Irakunda Udah itu lama tuh. sempat Iya, cetak iya, gol iya. lawan Indonesia kalau nggak salah, saya ingat juga ya, koreksi. Tapi yang pasti mereka main lawan Indonesia waktu itu Irakunda. Dia cetak gol salah satu yang termuda kalau nggak salah Irakunda itu, dan menurut gua karena mungkin match pertamanya baru lawan Turki ya, mungkin challenge-nya juga masih cukup banyak juga sih untuk Iya, iya, Australia iya. untuk di match berikutnya. Ya gue sih di match ini ngeliat Kenan Yildiz nggak lebih bagus dari Garnacho sih ya. Karena emang nggak ngapa-ngapain, maksudnya Betul. syutingan di blok semua gitu loh. Iya. Beberapa kali mencoba masuk juga nggak bisa juga. Jadi ya yang bilang Kenan Yildiz adalah star boy atau ini ya sorry itu sih di match kemarin gue belum lihat. Nggak kelihatan sama sekali. Iya Kenan nggak Yildiz. ngeliat. Oke, itu adalah match-match yang kita review Bar. Yuk. Beberapa match-match besar juga. Dan sekarang kita mau pindah ke preview nih. Preview karena beberapa hari ke depan, at least sampai nanti halftime break taping lagi, banyak banget tim-tim besar yang akan main. Tim Anda, Oke, Spanyol. Spanyol, akan melawan Cape Verde, terus juga ada Belgia, Belgia main. ada Prancis juga main, Oke. Argentina, Portugal, Inggris. Tapi gue mau ke Spanyol dulu dah. Ini kan main hari ini, malam nanti nih. Malam nanti, betul. Jam 11 nih. Dan apa namanya? Kabar buruk yang gue terima Bar dari skuad Spanyol. Kukurea udah here we go ternyata ke Real Madrid. Kayaknya itu kabar buruk buat lu. Ya kan? Tapi ke gue juga, karena dia akademi Barca kan. Betul. Tapi nggak apa lah, biarin aja. Gak Dia apa-apa. nanti dijambak sama Yamal. Betul. Ya lu gimana Bar? Ngeliat kesiapan dari skuad Spanyol lah ya. Spanyol, Ini oke. salah satu buat gue salah satu skuad yang paling siap sih. Nah, lu gimana tuh ngeliatnya sebagai fans Oke. Spanyol? Spanyol menurut gue cukup siap ya. Cukup siap, dan kabar terbarunya adalah Nico Williams dan Lamine Yamal fit 100%, jadi bisa starter lawan Cape Verde nanti malam. Jadi tinggal pilihan pada si siapa pelatihnya, gue lupa lagi. Lafuente. De La Fuente apakah akan memainkan Yamal dari awal. Dan kalau kita bicara Spanyol ya, kenapa gue yakin bahwa Spanyol ini salah satu calon juara Contender lah. ini, Contender lah. Karena iya. gini, Spanyol itu punya filosofi. Permainan Spanyol itu memang positioning ball dan permainan dari kaki-kaki. Dan mayoritas pemain ada 8 pemain Barcelona. Jadi Tidak ada pemain dari Real Madrid. Iya. Pukulan telak buat Real Madrid tuh ya. Betul. Iya, Fun iya, fact-nya iya. seperti itu. Jadi untuk pertama kalinya Spanyol dalam Piala Dunia tidak ada satupun pemain dari ibu kota. Satu pun ya. Satupun dari Real Madrid tidak ada. Iya. Terus Dan kalau kita balik lagi ke Spanyol ya, bagaimana mereka bermain by system melawan Cape Verde, menurut gua kita sebenarnya gua nggak mau mengunderestimate daripada Cape Verde ya. iyalah respect juga lah. Betul, karena kalau gua ngeliat Haiti aja kemarin main bagus banget Bagus, walaupun lawan iya, Scotland iya, ya. iya. Karena tim-tim kecil ini biasanya yang mereka keluarkan itu adalah fisik dan juga semangatnya. Dan itu bisa menjadi salah satu ancaman juga bagi Spanyol. Betul. Tapi Spanyol harus bisa mendikte permainan dari awal. Gua rasa Pedri akan main dari awal. Yang dampingin dia mungkin Rodri atau Zubimendi ya. Kita tunggu aja seperti apa ya, karena menurut gua Rodri juga udah lewat juga ya sebenarnya. Iya, menurut lu? Rodri menurut gua udah menurun lah sejak dia cedera itu. Itu ya, tapi emang belum balik. Gue juga belum balik Iya, lihat. betul. Belum lihat dia balik lagi lah ke top performance. performance-nya. Betul. Jadi menurut gua bisa aja Zubimendi yang main kan. Jadi menurut gua Spanyol gua rasa bisa meraih 3 poin penuh lah lawan 3 poin Cape Verde. Betul. Goalkeeper menurut lu Raya dikasih kesempatan gak menurut lu?
Ini si ada kiper yang katanya lebih jago dari Buffon ini menurut para fansnya. jadi gini, Spanyol tuh panggil 3 kiper. Ya, Unai Simon, Raya. Raya sama Joan Garcia. John Garcia kiper Anda. Fun fact-nya, Itu Raya kiper dan Joan bagus semua itu. Garcia Iya. itu dapat Golden Gloves musim ini. Siapa? Di Liga Raya. Oh Spanyol ya, Raya dan Liga sama Inggris. Joan ya. Tapi anak sayangannya De La La Fuente. Fuente adalah Unai Simon. Karena Iya. karena kenapa? Karena mereka sama-sama dari Basque. Basque itu Oh salah satu kota iya, di Bilbao Spanyol. ya. Betul. Bilbao. Dan Oh gitu. betul, Iya itu iya salah satu iya. fun-fact-nya. Jadi kita tunggu lagi apakah De La Fuente tetap bebel mainin Unai Simon Tetap Iya. bebel. atau Iya. memilih untuk memainkan antara Raya ataupun Joan Garcia. Tapi kalau ditanya gua lebih prefer mana? Gua lebih prefer Joan Garcia jelas. Oh iyalah. Ya, Fans Barcelona mah pengennya Joan Garcia. iya, karena kenapa dia bisa distribusi bolanya bagus banget dan di sistem Spanyol itu perlu banget distribusi bola dari bawah, dari Iya. kiper. Ya. Build up dia harus bisa dan save-nya juga banyak. Bagus juga. Ya kalau gue lihat dari Spanyol sih sebenarnya yang diturunin komposisi pemainnya gue bilang nggak jauh dari Euro lah gitu. Paling Iya, kurang rombak lebih sama. rombak ujung tombak strikernya mungkin Ferran Torres lah kayak menurut gue nama yang paling kuat saat ini untuk di timnas Betul. Spanyol yang akan menjadi starter, sama paling di belakang di otak-atik sedikit lah ya kan. Carvajal nggak ada, paling di kanannya diganti Llorente atau siapa lah nanti di Betul. di Ada kanan. 2 opsi sih, Llorente atau Pedro Porro. Oh, Pedro Porro, iya, Pedro ya. Porro lupa. Karena sebenarnya mereka ini punya 2 karakteristik permainan yang berbeda sih. Iya. Kalau Llorente ini dia lebih versatile, dia lebih stylish lah. Llorente lebih stylish, kadang masuk juga ke tengah. Tapi kalau Pedro Porro ini crossingnya bagus, Bro. Pedro Porro ya, Pedro iya. Porro bagus crossingnya. Sayang aja mainnya di Spurs. Betul. Akhirnya disebut. Ya itu dari Spanyol, kita pindah dulu lah dari Spanyol sama Cape Verde. Tapi sedikit lagi dah. Oke. Hasil akhir lo akan melihat hasil akhir kayak Jerman lawan Curaçao nggak, atau lebih atau kurang? Ya menurut gua minimal banget 4-0. 4-0 ya. 4 Minimal, gol ya. Minimal selisih 4 gol. Sisi 4 ya. Oke. Tergantung Spanyolnya. Tergantung Spanyol ya. Setuju. Ya itu dari Spanyol melawan Cape Verde. Kita pindah lagi bar ini karena banyak agak cepat aja lah biar kebahas semua lah. Oke. Ini mungkin salah satu big match lah ya, ini gue bilang big match lah. Ini perwakilan kuat dari Afrika, Senegal yang akan menghadapi Prancis. Oke. Ini Prancis ibarat mobil, ini depan Bugatti nih lini depan nih. Prancis nih. Nanti gimana lu Lini baru Prancis? tengahnya? Ya jangan. Lini depannya. Kesian ngeliat lini tengahnya. Oke, kalau kita lihat squad Prancis, ini kayak lu kalau main FIFA, ya kan? Terus menit 80 lu masukin semua striker. Ya kan? Iya sih. Iya. Tengah-tengah ganti tuh ya. Tengahnya bodo amat siapa yang mau main depan. Striker semua ya, berdepan semua. Ya kalau kita lihat ini adalah salah satu generasi emas juga ya untuk timnas Prancis ya. Emas ini. Walaupun memang menurut gua lini tengah agak kurang. Iya, oke. Tapi sebenarnya kurangnya itu bukan dari hal nama besar sih, tapi lebih ke kualitas pemain itu. Contoh, di sini ada Kante, Rabiot, Tchouaméni. Menurut gua Tchouaméni sama Rabiot ini nama besar. Tapi as a quality mereka musim ini benar-benar udah turun banget. Iyalah. Tapi balik lagi kalau Leroy Sané aja bisa perform di Piala Dunia ini, bisa aja pemain-pemain seperti Rabiot ataupun Kante dan juga Tchouaméni bisa perform. Dan mereka juga punya nomor 10 yang cukup bagus. Banyak nih. Cherki bisa dipasang di nomor 10. Olise juga main di nomor 10. Iya, Olise juga bisa. Dan permasalahannya adalah sebenarnya satu, Dev. Permasalahannya. Lu punya banyak pemain bintang di lini depan nih. Ada Dembele, ada Mbappe, ada Doué, ya kan? Apakah lu bisa nih saling beriringan? Jangan sampai ego ini mau golin Mbappe ya kan, Dembele mau golin sendiri. Nah itu yang jadi masalah. Kalau gue ngelihatnya dari match terakhir ya Bar. Ya sebenarnya Mbappe ini udah dimanjain lah. Oke. Sama Olise gitu kan, maksudnya dikasih trupas yang enak lah. Enak ya. Cuman ya balik lagi Mbappe ini finishingnya nggak bagus lah gitu. Makanya di match terakhir di FIFA Matchday kemarin tuh ya Olise yang akhirnya cetak hat-trick di match kemarin. Karena itu banyak banget peluang yang banyak banget trupas atau banyak banget passing yang udah dikasih sama ya salah satu sama Olise ke Mbappe yang nggak berakhir baik juga. Gitu.
Tapi kalau gua ngelihat apa namanya Prancis melawan Senegal nanti apa ya Senegalnya mungkin Gimana menurut lu? Senegalnya juga gue ngeliat Senegal ya pasti bakal parkir bis ya. Ya lu ngelawan Prancis dengan lini depan kayak gitu nggak akan mungkin lu main seterbuka itulah gitu. iya itu bisa menjadi senjata juga sih. Betul. Terus juga kalau ini gua agak nggak setuju sama lu sih Bar sebenarnya. Maksudnya kalau lini depannya dengan kualitas yang mereka miliki kayak Prancis ini, Mhm. kayaknya mereka udah autopilot sih Bar kalau menurut gua. Maksudnya Oke. positioning terus juga kombinasi itu gua rasa ataupun nanti mereka melakukan skill individu menari-nari di lini belakangnya Senegal itu pasti akan tercipta dalam apa namanya sendirinya gitu sendirinya otomatis akan tercipta lah Sih. kalau Cuman gue bilang gitu. cuman permasalahannya adalah kalau lo bilang autopilot karena memang mereka pasti bakal kombinasi dan lain-lain itu pasti gua rasa itu memang secara quality memang harus mereka lakukan lah Ya. istilahnya. Apalagi mungkin Senegal akan condong lebih bertahan. Cuman permasalahannya adalah lebih ke individu tiap pemainnya. Apakah mereka egonya ada nih gitu loh. Sebenarnya ego itu perlu juga Perlu. ketika lu butuh gol, lu perlu ego juga untuk bisa meyakinkan diri lu kan. Tapi Iya. balik lagi ketika teman lu kosong dan itu lebih layak untuk lu passing ya lu harus passing gitu. Dan gue mau lihat itu. Karena kalau misalkan kata lu tadi autopilot itu terjadi, wah ini Prancis mewah banget depannya. Iyalah. Bener-bener bisa 2-3 gol bisa bersarang ke gawang Edouard Mendy menurut gue. Ya makanya makanya gue bilang nih match kalau dilihat dari namanya sih bakalan alot ini match. Ya maksudnya dengan kualitas Perancis yang mereka luar biasa lah, gue sampai gak bisa berkata-kata ini apa udah pasti yang terbaik akan dipasang lah di match ini dan udah tinggal ngacak-ngacak doang gitu ya, ibaratnya gitu Bar. Iya, tapi menurut gua Senegal juga nggak bisa dipandang remeh. Senegal Kalau punya lawan Perancis sih penyerang top yang itu bisa menjadi senjata juga buat mereka. Mereka punya Sadio Mane, ya Ismail Assar kayak di situ ya. Ismail Assar, Benar. kemudian Ndiaye-nya Oh, Everton. dia Everton Senegal ya. Betul, iya. Oke. Sama satu lagi yang paling terbaik, Nicholas Jackson. Ya. Gue gak kepikiran nama itu loh. Iya Nicholas Jackson. Wah Nicholas ini Jackson. Mike Maignan sama Saliba diacak-acak nih sama Nicholas Jackson kalau begini Iya nih. kan. Iya. Oh iya. Mereka juga ada Asana Diao, Asana Diao itu pemain Como. Oh iya pemain Como potensial juga, usianya baru 20 tahun. Ya berarti ini akan seru kalau Senegalnya efektif. Nih kalau Senegal efektif, clinical, seru nih. Maksudnya satu peluang satu gol. Nah itu seru tuh nanti tuh di match ini. Cuman alot sih nih di match. Bakal alot sih menurut gua. Jadi nggak akan mudah juga bagi Prancis karena kalau kita bilang generasi emas ya, sebenarnya 2022 pun juga Prancis punya generasi emas. Tiga edisi Bar generasi emas semua. Nah, Prancis. cuman permasalahannya adalah kadang Didier Deschamps ini terlalu apa ya? Strateginya menurut gua ini nggak fleksibel. Gitu loh. Kadang itu yang bisa menjadi senjata makan tuan untuk timnas Prancis sendiri. Gitu. Jadi gue pengen lihat apakah dengan skuad semewah ini dari Prancis bisa menampilkan permainan terbaiknya, khususnya nanti malam menghadapi Senegal. Itu yang gue mau lihat. Oke, itu dari Prancis sama Senegal. Kita pindah dulu nih Bar nih. Perlu dibahas nih Bar. Juara bertahan Argentina. Tim Tenggo Argentina. Dia akan menghadapi Algeria. Betul. Ini gue nggak tahu Algeria main akan seperti apa karena nonton. Jadi lu ngeliat Argentina dengan skuad terbarunya mereka. Betul. Which is yang dimana di 2022 mungkin yang muda-muda masih pada minim pengalaman. Betul. Tapi karena juara dari 22 ke 2026 sudah banyak mendapatkan menit bermain di klubnya masing-masing. Ya, betul. Which is di 2026 yang kemarin di 22 lebih matang. Yeah. Dan seniornya yang masih ada juga di sini udah pasti bakal memberi pengalaman dan membimbing yang muda-muda lah. Lu ngeliatnya gimana nih? Ya sebenarnya menurut gue Argentina datang ke sini dengan fun football ya. Karena gue rasanya tuh 2022 gue dukung Argentina. Ya kan itu udah plong banget rasanya. Enggak fun football sih terlalu. Enggak. Fun football itu dalam artian oke, kita nikmati enjoy turnamen. Iya sih, benar. Gitu.
Dimana kalau kita bicara mungkin mayoritas squad yang ada di 2022 juga Pasti ada bermain di bermain, 2026 ya. ini. Paling cuman Angel Di Maria doang Yang udah yang pensiun kan. pensiun, Iya. betul. Tapi nama-nama seperti Emiliano Martinez, kemudian juga ada Lautaro Martinez, tengahnya juga masih ada Enzo Fernandez, McAllister. Betul. Jadi menurut gua tim ini memang sudah dibangun oleh Scaloni, dan memang cukup stabil juga permainannya menurut gua. Masih ada Lionel Messi juga, god kita semua, ya kan. Dan gua rasa ini masih menjadi salah satu tumpuan lah bagi Argentina, Lionel Messi, dan ini merupakan last dance kemungkinan bagi beliau. Gue pengen menikmati Piala Dunia terakhir Messi seperti apa. Dan ada satu pemain yang perlu kalian tonton nih di Argentina ya, khususnya untuk fans Chelsea. Nah, baru nih. Valentin Barco. Barco. Iya. Dia ini posisinya gelandang, tapi versatile, dia bisa fullback juga. Oh iya. Bisa fullback juga. Jadi gua rasa Barco ini bisa gantiin Cucurella kalau Madrid resmi mendatangkan Cucurella. Tenang. Iya. Ya, dan usianya juga masih muda banget. Masih muda. Masih 18 apa? 21. Oh, 21. Jauh. Iya, jangan dimudah-mudahin. Soalnya karena muda-muda nyebut 18 19 sih. Gue belum ngecek profilnya secara menyeluruh sih, cuman nanti lah. Iya. Sekarang main di Salzburg, tapi musim depan udah di Chelsea ya. Di Chelsea itu lumayan kualitasnya bagus banget, dan dia juga masih muda. Dan ada satu lagi, Nico Paz. Oh iya, Nico Paz. Ini yang superstarnya Como nih ya. Superstar Como, betul. Iya, yang membawa Como ke Liga Champions musim depan nih. Iya, musim ini Como berhasil finish ya di 4 besar dan lolos ke Champions League musim depan. Nggak terlepas dari peran dari Nico Paz. Betul. Dan anak muda ini gue pengen nonton sih, apakah dia diberikan kesempatan yang banyak oleh Scaloni. Itu sih. Karena posisinya ini sebenarnya agak-agak mirip sama Messi. Dia bisa main di right winger, tapi bisa main juga di CAM. Oh iya benar. Betul. Oh dia di right wing ya? Di right wing. Gue kira dia posisinya emang pure di attacking midfield. Dia sebenarnya attacking midfield. Tapi dia bisa main di right wing juga. Karena beberapa kali di Como juga dia sempat main di right wing ya. Betul. Tapi enggak lah, right wing punya Messi lah. Iya, kalau udah pasti sih, karena last dance Messi kan. Iya. Dan lawan Algeria, kalau kita lihat dari Algeria paling ya nama-nama seperti Riyad Mahrez. Oh iya, Mahrez itu. Wah, gue udah lama banget kagak nonton Mahrez ya. Iya itu. Sekarang dia main di Liga Arab kan. Liga Arab, Al Ahly. Sama Batshuayi paling dua pemain itu yang menurut gue bisa menjadi salah dua pemain yang harus dinotis atau kita pantau juga aksinya di laga melawan Argentina nanti. Dan gue rasa kalau misalkan everything okay, Argentina gue rasa bisa raih poin penuh sih. Iyalah, Argentina udah pasti menang karena satu juara bertahan, dan di grupnya Argentina ini kan ya murni hanya Argentina lah yang dalam segi kekuatan, kualitas di atas kertas ya hanya dia lah yang menonjol. Betul. Sisanya kayaknya 50-50. Karena kalau nggak salah dia sama Jordan. Sama satu lagi itu Austria ya. Austria. Gitu. Jadi ya harusnya Argentina sih bisa sapu bersih. Betul. Kemenangan di grup ini gitu loh. Makanya paling yang dinanti kalau dari gua ya di Argentina di grup J ini, grupnya banyak banget nih, gua nggak sampai sekarang belum inget gua. Iya. Kejutan. Maksudnya kayak misalkan kita tahu lah siapa yang menyangka Saudi Arabia bisa mengalahkan Argentina di match pertama Piala Dunia kemarin kan. Tapi kalau misalkan Algeria berhasil menang 2-1 Argentina, back to back. Masa dari situ doang? Emang nggak bercanda gue itu. Jadi gue rasa kejutan itu bisa terjadi kapanpun ya, apalagi di kompetisi seperti Piala Dunia. Pasti. Semua punya pride untuk negaranya masing-masing. Jadi bisa aja mungkin Argentina kalah lawan Algeria ataupun bisa aja sebaliknya. Tapi yang jelas kalau kita bicara di atas kertas dengan pemain yang ada, gue rasa Argentina bisa meraih poin penuh sih lawan Algeria. Walaupun memang skornya nggak telak, palingnya tipis 2-1 ataupun kayaknya gitu deh. Maksudnya beda paling kalau ada gol banyak ya nggak jauh-jauh 3-1. Betul. Gitu ya. Ya ini patut dipantau juga ya untuk Argentina, karena memang juara bertahan, dan bagaimana Argentina menjaga title juaranya di Piala Dunia kali ini. Karena kalau misalnya dia menjadi puncak klasemen dan kalau misalkan dia berhasil lolos dari 32 besar dan juga 16 besar, dia akan bertemu
yang akan kita bahas selanjutnya Portugal. Portugal. Portugal ini akan apa namanya bermain di match pertama juga melawan Republik Kongo. Kongo. Ya, Gue sih ngeliat Portugal. kayaknya menang Kongo sih. Wah, serius lu Bar? Nggak. Serius gak? Serius gak? Serius? Kita lihat aja nanti. Iya. Ya Portugal lawan Dr. Kongo. Apa namanya? Gue sih ngeliat ya udah pastilah ini mau Cristiano Ronaldo main atau enggak, ya udah pasti Portugal menang lah. Gue kalau dulu deh Bar. Ngeliatnya gimana lu Portugal? Oke, Portugal ya. datang ke kompetisi ini menurut gua, kalau lu bicara Prancis ya, menurut gua tim terbaik dengan kualitas pemain yang ada adalah Portugal. Hah? Gimana? Kalau lu bilang tadi Prancis punya generasi emas, ada Mbappe, Oh iya. Messi. Tapi menurut gua nomor satu negara yang tampil di Piala Dunia ini dengan skuad terbaik itu Portugal. Oke. Kenapa gue bilang begitu? Karena dari lini belakang sampai lini depan menurut gue bagus, rata. Oh iya, startingnya iya. Betul. Kalau kita bicara ya, kipernya mereka ada Diogo Costa. Kan. Backnya mereka ada Ruben Dias sama Gonçalo Inacio bisa bagus banget. Ada Nuno Mendes dan juga Dalot. Jangan disebut, jangan. Terus Fansnya lagi gak ada di sini. tengahnya itu mewah banget. Mewah. Jadi Tengahnya mewah. attack-nya Prancis mewah, tengahnya Portugal mewah. Iya. Kan. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, bahkan Bernardo Silva juga main sebagai nomor 10 juga bisa, ya kan. Di lini depannya sebenarnya menurut gua, nah ini lini depan banyak perdebatan di Bar. banyak perdebatan. Iya. Karena memang pertama striker mereka masih pemain berumur tua itu Ronaldo. Ya mungkin last dance juga untuk Cristiano Ronaldo, jadi ya Gak boleh gitu Bar, respect Bar. gue respect. Iya, Kan, jangan. nah ini gue mau menjelaskan. Iya oke, Respect. boleh silakan jelaskan. Ini last dance mungkin untuk Cristiano Ronaldo juga ya. Betul. Karena mungkin menurut gua waktunya untuk memberikan tongkat estafet ke generasi muda, karena ada Gonçalo Ramos juga dan juga ada Joao Felix yang bisa main di posisi dia. Jadi mungkin tinggal kita nikmati aja mungkin penampilan Piala Dunia terakhir untuk Ronaldo. Mungkin untuk fans Ronaldo dan Portugal juga berharap Portugal bisa juara. Dan menurut gua itu make sense. Itu sangat mungkin Portugal juara bersama Ronaldo. Tinggal apakah para pemain bisa menampilkan permainan terbaiknya, karena di atas kertas skuadnya ini udah mewah banget kan. Betul. Bahkan di lini depan pun mereka masih punya Joao Felix, masih ada Leao. Ya oke. Rafael Leao, masih ada Trincao juga. Trincao punya ya. kualitas Trincao. Conceição juga dari Juventus juga bisa menjadi salah satu Kekuatan pemain ya. yang menjadi kekuatan Portugal. Jadi gua rasa kalau misalkan Portugal bisa bermain baik, bisa memaksimalkan semua pertandingan, gua rasa dia bisa jadi juara sih. Iya. Ya kalau Portugal ini salah satu negara yang gue unggulkan Bar. Gue mendukung Portugal di World Cup kali ini karena ya udah banyak poin yang udah lo sebutin. Lini tengah of course, karena memang kekuatan ya Portugal sih gue bilang di lini tengah ya. Iya. Pengatur tempo dari Vitinha, terus juga ada box to box breaker dari João Neves, terus juga lo mau umpan-umpan seperti apa itu akan diberikan oleh sang maestro Bruno Fernandes, pemain terbaik Premier League dari Manchester United. Bahwa Bruno itu masuk 5 besar Ballon d'Or musim ini harus. Aku tergantung di World Cup nih Bar, makanya. Kalau gue harus ngeliat ke World Cup dulu. Mungkin kalau nggak ada World Cup, ya tapi MU nggak main di Champions League sih kemarin. Sebenarnya salah klub sih emang. Nggak. Jadi Bruno menurut gua gini loh, kalau kita bicara soal impact sebuah pemain terhadap klub yang dia bela, ya Bruno Fernandes menurut gua punya impact yang sangat luar biasa. 21 assist, record breaker sebagai assist di bukan 22 ya? 21 atau 22? 22 dong. 22 ya? 22 ya? 61. Oke, maaf koreksi ya. Jadi Bruno menurut gue salah satu pemain terbaik yang dimiliki Portugal. Dan harapannya adalah pemain depan mereka, terutama juga Cristiano Ronaldo, bisa memaksimalkan umpan-umpan yang diberikan oleh Bruno, karena itu bisa sangat merubah keadaan lah untuk Portugal di sebuah pertandingan. Iya. Dan tadi gue juga nerusin kalau gue pribadi Bar, mau siapapun ini depan, mau pasang Cristiano Ronaldo atau lo mau pasang, gue sih berharap Joao Felix lah dibanding Gonçalo Ramos lah. Itu mungkin akan berimpact yang luar biasa juga untuk dari segi Portugalnya. Karena
apa namanya kayak Cristiano Ronaldo dengan kehadirannya dia aja itu udah bisa narik back-back lawan itu pasti tuh kalau menurut gua. Terus juga back-back lawan kan apalagi yang dihadapinnya sekarang ini Republik Kongo. Iya. Jadi udah pasti wah yang gue jaga Cristiano Ronaldo nih udah pasti feeling itu udah pasti ada tuh. Oke. Gitu dan itu kan apa namanya at least mengganggu konsen dari para pemain belakang lawan lah gitu dari Portugal. Pun kalau yang nanti dipasang siapa Joao Felix ya gue sih berharapnya Roberto Martinez ya pelatihnya ya. Roberto Martinez. Roberto Martinez bisa apa namanya menanamkan peran yang cocok untuk pemain-pemain depannya, either Cristiano Ronaldo, mau Gonzalo Ramos ataupun siapa si Joao Felix gitu loh. Betul. Gua rasa itu ya kenapa itu salah satu faktor besar gua mendukung Portugal di mana Piala Dunia kali ini. Lini belakang nggak usah kita bahas udah dari nama-nama yang disebut juga udah oke lah. Ada Cancelo juga kan tadi di sana. Oh iya Cancelo betul. Itu terus juga apa namanya ya mereka ini butuh satu modal besar ya saling kompak dan apa namanya backup satu sama lain, support satu sama lain itu buat gue udah modal yang dan kalau Portugal bisa menerapkan itu modal yang sangat cukup dan besar sih buat Portugal melaju jauh lah di Piala Dunia kali ini. Gini, sebenarnya kan ada pertanyaan karena gue nanya ke banyak fans Portugal bahwa lu ketemu fans Portugal juga? Ada banyak kan fans Portugal. Betul, Bang DJ di sini biasanya ketemu banyak orang juga tuh biasanya. Iya kan, jadi memang kalau Ronaldo mau juara World Cup, lo harus siap jadi cadangan. Oke, kenapa gue bilang gitu? Karena ini dari fans Portugal yang lu tanya, bilang gitu? Karena mereka menyarankan bahwa tapi penyerangnya Ronaldo gitu loh. Jadi kayak mereka pengen Portugal juara bersama Ronaldo, tapi memang kalau kita lihat kualitas Ronaldo yang sudah semakin menurun, gua rasa dia bisa main di babak kedua ataupun sebagai super sub. Karena untuk berada di panggung seperti Piala Dunia ini lo butuh kondisi 100% fit. Dan kalau gue lihat kalau kita bicara fit, tapi apakah dia bisa kuat 90 menit itu yang menjadi pertanyaan kan. Karena di pertandingan sebelumnya di persahabatan juga banyak peluang yang dia gagal dia konversi menjadi gol dan itu menjadi salah satu perhatian. Wah, Ronaldo apakah dia masih bisa bagus nih, masih bisa up ya dengan dengan intensitas sekarang ya. Betul. Walaupun dia bilang di wawancara terakhir bahwa Piala Dunia adalah salah satu yang menjadi harapan kita untuk kita juara. Ya kan? Tapi beberapa waktu yang sebelumnya dia sempat bilang bahwa ini cuma turnamen 6-7 pertandingan doang, ya kan? Jadi kita tunggu apakah Portugal bisa melaju sampai ke final bahkan juara, karena menurut gua menurut gua di Piala Dunia ini tidak mungkin lah. Betul. Oke, ini tim terakhir mungkin Bas yang Bar yang akan kita bahas ini ada Inggris sama Kroasia. Inggris-Kroasia. Iya. Wow. Ini banyak favoritnya juga nih Inggris nih. Ya, akan banyak kontrol. Ini kabar buruk selalu melanda Inggris. Dari yang pertama di dekat penginapan mereka ada suasana tembak-menembak. Iya, 9 orang ditembak. Betul. Yang kedua, peralatan latihan merekanya dirampok. Dan yang ketiga itu ini tempat latihan mereka terkena tornado. Oh iya? Iya. Nah, yang tornado itu gue belum baca tuh. Ada terkena tornado di latihan Inggris. Jadi Inggris lagi main berapa segala macam, tornado. Akhirnya balik lagi main-main. Kesian. Ada aja ya memang. Ada aja. Memang sebenarnya gini, memang sebenarnya dari awal itu kan yang menjadi notice bagi orang-orang di Piala Dunia yang diselenggarakan di USA dan juga Meksiko sekarang ini kan adalah bagaimana kondisi kan, keamanan di sana seperti apa. Betul. Karena banyak orang datang yang dari luar negeri, dari negara asal mereka untuk mendukung negaranya masing-masing. Itu mereka pasti butuh keamanan, ya kan? Apalagi mereka yang mendukung tim kesayangan mereka dengan tenang. Tim sebesar Amerika, negara sebesar Amerika, gua rasa harusnya bisa mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Walaupun kita ketahui memang kriminal di USA ini cukup tinggi lah. Cukup tinggi lah ya, bahwa penggunaan senjata dan lain-lain itu cukup legal di negara mereka, tapi ya seharusnya mereka bisa lebih mempersiapkan dan melakukan upaya preventif untuk mencegah hal-hal seperti ini. Lu bayangin tim nasional Inggris, salah satu kontestan di Piala Dunia, ini paling sial nih Bang. Bar harus mendapatkan perlakuan seperti itu, dirampok lah fasilitasnya, sepatunya ya, sepatu bola, sisa satu bola udah kayak main mini soccer.
gue rasa dipakai buat main juga sama Iya orang. betul, mungkin ya. Iya iya. Jadi ini harus diperhatikan ya, dan gue rasa hal-hal seperti ini jangan sampai terulang lagi lah ya kan, Ya, karena semoga ini enggak lah betul ya. karena cukup berhenti di Inggris saja, jadi jangan ada negara-negara lain yang terkena dampaknya. Karena Piala Dunia ini baru dimulai, jadi Amerika sebagai tuan rumah harus bisa memberikan hospitality yang baik Betul. lah untuk negara-negara tamu. Oke, jadi itu persiapan Inggris ya. Kroasia. Terus kita persiapannya Bar, Inggris Bar. Lu ngeliatnya gimana nih squad ini? Nah sebenarnya Inggris ini salah satu negara ya yang paling rewel di pemanggilan pemain. Oh iya benar. Iya betul. Karena ada satu pemain Bar yang nggak dipanggil nih. Siapa tuh? Harry Maguire. Maguire nggak dipanggil, terus katanya Shaw juga nggak main, itu Oh iya Luke Shaw. Trent Alexander-Arnold juga nggak dipanggil. Iya. Terus siapa lagi ya pemain depannya tuh si Cole Palmer, Foden. oh iya Cole Palmer, Foden ya kan nggak dipanggil juga. Dan menurut gua Inggris secara kualitas pemainnya mungkin bagus tapi bukan yang top. Kenapa gue bilang itu? Karena mungkin 11 pemain Inggris yang akan bermain ataupun mungkin cadangannya kita tahu karena kita mungkin nonton Premier League dan lain-lain. Iya iya iya. Tapi kalau kita bicara Piala Dunia, lu butuh bukan cuman dari Liga Inggris saja. Pemain-pemain seperti Trent Alexander-Arnold yang mungkin di musim ini underperform, tapi mungkin aja dia bisa memberikan impact dan bisa menjadi kunci di Piala Dunia. Dan itu yang sebenarnya seharusnya bisa menjadi pertimbangan dari si Thomas Tuchel ya kan, Thomas Tuchel. Tapi sayangnya TAA nggak dipanggil, dan kita tunggu aja lini depannya ada Anthony Gordon, ada Rashford, ada Harry Kane. Apakah bisa fluid, bisa cetak gol banyak? Karena menurut gua di pertandingan pertama itu lawan Kroasia ya. Itu dia, Kroasia itu lumayan berat menurut nih. gua salah satu dark horse juga sih. Dark horse Kroasia menurut masih. gua. Masih, karena menurut gua pemain-pemain sisaan ya sebenarnya dari tahun lalu ya. Sisa. Tapi ada satu pemain yang patut ditunggu dulu dari Kroasia. Siapa lagi nih? Sucic. Sucic itu gelandangnya Inter Milan, pemain muda juga ya, tampil lumayan banyak juga di Serie A. Jadi gue pengen lihat apakah Sucic, lu bayangin tuh Sucic dari Inter Milan, Modric dari AC Milan. Wah elah kagak ngaruh kali baru udah di timnas mah. Iya kan kita nggak tahu ya, tapi kayaknya Iya. orang Kroasia ya bukan Itali, jadi kayak nggak terlalu ngaruh-ngaruh Itu banget Bar, ya. iya. Orang Kroasia kan saudaranya kuat mereka banget iya. ya. Jadi menurut gue ini nggak akan jadi match yang mudah bagi Inggris. Jadi menurut gua bisa aja imbang skor. Iya nih, bisa aja imbang ini salah satu match yang cukup alot dan mungkin potensi boring match akan terjadi di Inggris sama Kroasia nih, mana main jam 3 di sini. Oke, itu mungkin match-match yang sudah kita bahas Bar dari seluruh pertandingan yang sudah berlangsung dan pertandingan-pertandingan dari tim-tim besar yang akan bertanding juga at least sampai halftime break di tapping lagi nanti. Gitu. Dan kalau misalkan ternyata gue nemuin salah satu fenomena juga Bar di World Cup 2026 kali ini, terutama di salah satu pembuka match. Jadi kalau kalian selain ingin menikmati pertandingan sepak bola, kalian mungkin akan berpotensi melihat pertandingan UFC karena itu ada di pertandingan Saudi Arabia lawan Uruguay. Yang menang pasti Uruguay. Ya nggak tahu lah. Cuman gue rasa nih pertandingan ini akan ada, yang nggak tahu ya, kayaknya akan ada kartu merah lagi nih di pertandingan ini. Cuman nanti we'll see lah. Pertandingannya akan berjalan seperti apa gitu. Oke, ini udah cukup banyak yang kita bahas Bar. Dan gue rasa kedepannya akan lebih seru lagi match-match yang ada di Piala Dunia kali ini juga. Harapannya juga. Dan buat sahabat Kompas, tentunya juga buat sobat Halftime Break juga, kalau kalian misalkan ingin mengupdate, mengikuti berita-berita terkait dengan olahraga dan juga sepak bola dan bahkan mungkin Piala Dunia, kalian bisa cek di Harian Kompas dan juga kompas.id, ada di kolom olahraga. Kemarin yang sudah bersama kita di 2 episode pembuka itu ada Mas Iksan, jadi biasanya nulis juga di situ. Dan kalau kalian ingin bermain jadi ada preview Bar, ada preview, ada permainan-permainan ya kayak misalkan seru-seruan lah, tebak skor atau mungkin misalkan ada preview bagan. Itu kalian bisa mainin juga tuh, karena di Kompas nih punya website tersendiri, yaitu ada di pestabola.kompas.id. Nah, lu nanti Bar kalau misalkan habis dari sini mau pestabola.kompas.id. Nah, nanti kalau misalkan lu mau main di situ itu ada games-games seru di situlah gitu. Dan sepertinya akan ada hadiah juga nanti di sana. Wah, menarik berarti ya. Gitu, makanya untuk sobat Kompas dan juga sobat Halftime Break bisa dicek di Harian Kompas atau di kompas.id atau di
website pestabola.kompas.id. Oke. Oke, kalau gitu cukup sampai di sini dulu. Akbar, thank you. Thank you so much. Terima kasih banyak sudah datang ke Sama-sama. Terima kasih Kompas. Halftime Break. Nanti kita ketemu lagi di di komunitas ya. Oke, betul. Dan untuk edisi Halftime Break kali ini gua rasa cukup segini dulu aja. Dan kalau gitu sampai jumpa di edisi Halftime Break selanjutnya. Bye bye guys. Thank you. Bye, thank you.